kita itu boleh saja terjadi, tetapi apa yang kita renungkan itu adalah keputusan kita. Kita bisa memutuskan untuk khawatir, kita bisa memutuskan untuk kecewa, kita bisa memutuskan untuk pahit hati, tapi juga kita bisa memutuskan untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita juga bisa memutuskan untuk menetapkan hati bahwa apapun yang terjadi saya ingin memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan. Kami berterima kasih untuk setiap kejadian yang kami alami dalam hidup kami selama seminggu ini Tuhan. Kami berterima kasih untuk semua yang terjadi, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan hati kami. Apapun yang terjadi di sekeliling kami Tuhan, apapun yang kami alami, kami memutuskan untuk memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Kami memutuskan untuk merenungkan dalam hidup kami, menaruh renungan yang manis dalam hidup kami ya Tuhan. Sebab Engkau baik dan selalu baik adanya Tuhan. Semua yang kami alami Tuhan, sesungguhnya sudah menceritakan bahwa Engkau terlalu baik bagi kami ya Tuhan. Itu sebabnya hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami meletakkan semua beban-beban kami ya Tuhan. Seperti Engkau berjanji, marilah kepadaku yang berlesu dan berbeban berat. Kami meletakkan semua kekhawatiran kami. Kami meletakkan semuanya Tuhan. Kami mau menaruh dalam pikiran dan perasaan Kristus dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mau memilih untuk memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan, apa yang kami renungkan di hadapan Engkau, setiap renungan hati kami Tuhan, itu adalah sebuah penyembahan kepadamu. Manis di hadapan Engkau ya Tuhan. Engkau boleh disenangkan dengan apa yang kami dengarkan. Engkau boleh disenangkan dengan pujian kami hari ini Tuhan. Biarlah semua pujian dan penyembahan kami Tuhan manis di hadapan Engkau ya Tuhan. Biarlah manis
kepadamu. Kau dahsyat bagi kami Tuhan, kau ajaib, kau megah, kau hebat bagi kami. Kalau kami ada sampai hari ini ya Tuhan, itu semua karena Tuhan. Semua yang kami miliki, bahkan nafas kami sekalipun Tuhan, kami tidak bisa membayarnya kepadamu Tuhan. Kami menerima dengan cuma-cuma Tuhan kehidupan ini ya Tuhan. Sebabnya Tuhan hari ini kami mau merenungkan yang manis di hadapan Engkau. Biarlah renungan kami masih di hadapan Engkau ya Tuhan. Biarlah renungan kami sampai di hadapan Engkau. Biarlah pujian kami menjadi persembahan yang harum di hadapan Engkau ya Tuhan. Menyenangkan hati Bapa. Biarlah nama serta terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Terpujilah nama Tuhan Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Kami menyembah Engkau karena Engkau sendiri ya Tuhan. Kami menyembah Engkau karena sesungguhnya memang Engkau lah yang bisa. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan kebaikan. Dia yang telah menembus hidupku dari lubang itu. Dia yang telah menyembuhkan segala penyakit. Dia yang tidak pernah meninggalkan engkau. Dia yang menatang engkau ketika engkau jatuh. Dia yang selalu bersama-sama dengan engkau. Dia yang berjalan di sampingmu ketika engkau menghadapi kebakaran. Pujilah Tuhan hai jiwa. Pujilah Tuhan hai jiwa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami memuji dan menyembah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan yang dahsyat, katakan tak terbayang kebesaran dan tak terbanding.
Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah waktu yang kami boleh serahkan untuk duduk, buka hati kami, mendengar Tuhan berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami naikkan syukur. Haleluya. Amin. Saya mau menyapa saudara sekalian semuanya. Shalom. Hari ini kita mau sama-sama belajar tentang doa yang berkuasa. Minggu lalu mungkin juga sudah disampaikan, selama 2 bulan kita akan belajar tentang doa yang berkuasa. Ada beberapa jenis doa. Hari ini kita mau belajar satu jenis doa. Mari kita sama-sama untuk baca firman Tuhan di dalam Yehezkiel pasal 22 ayat yang ke-30. Yehezkiel pasal 22 ayat yang ke-30. Saya akan bacakan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan boleh lihat sama-sama. Ini adalah perkataan Tuhan yang disampaikan melalui Yehezkiel. Tuhan berkata begini, "Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya." Ayat ini itu menghantar kita untuk melihat tentang jenis doa yang Tuhan ingin ajar kepada kita, yaitu jenis doa menjadi pengantara. Yang terkenal kita selalu dengar tentang doa syafaat. Ayat ini mengatakan bahwa Tuhan mencari di tengah umat Israel bukan banyak orang, tetapi satu orang saja yang hendak mendirikan tembok, yang mau berdiri di antara Tuhan dengan orang Israel untuk mempertahankan negeri ini, supaya negeri ini itu tidak dimusnahkan. Kenapa? Karena negeri ini berdosa. Keadilan Tuhan itu harus dinyatakan, dosa harus dihukum. Dan di zaman Nabi Yehezkiel hidup, orang Israel menjauhi Tuhan. Orang Israel di hadapan Tuhan itu begitu jahat dan begitu berdosa. Maka Tuhan katakan, aku akan musnahkan negeri ini. Aku akan menghukum. Aku akan jatuhkan hukuman untuk bangsa ini. Tapi Tuhan di sisi yang lain, Tuhan adalah punya sifat kasih. Tuhan punya 2 sifat yang sangat-sangat nyata di dalam pribadi karakter dia, kodrat dia. Keadilan dan kasih. Keadilan Tuhan itu berbicara bahwa Tuhan adalah adil, maka dia harus menghukum dosa. Tuhan tak bisa membebaskan dosa. Dosa harus dihukum. Siapa yang berdosa harus terima hukuman. Oleh karena itu ada neraka untuk menghukum dosa. Tapi kasih Tuhan berbicara bahwa saya ingin menyelamatkan orang berdosa. Saya mencintai pribadinya. Saya mencintai orangnya. Kasih Tuhan itu berbicara tentang keinginan dia untuk pribadi orang berdosa ini diselamatkan. Oleh karena itu Tuhan berkata begini, aku memang akan menghukum negeri ini. Aku mau musnahkan. Aku mau menjatuhkan hukuman yang besar. Tetapi aku mencari di tengah-tengah mereka, kalau ada satu orang yang bersedia untuk berdiri di hadapan Tuhan, untuk berdoa, untuk menjadi perantara, untuk menjadi orang yang berdiri di antara gap ini, di antara jurang ini, antara Allah dan manusia. Kalau ada satu orang saja yang bersedia berdiri, mendirikan tembok, mempertahankan negeri ini, Tuhan katakan, aku akan mendengar. Hebatnya, Tuhan bukan mencari banyak orang. Tuhan bilang kalau ada satu orang saja yang bersedia untuk berdiri di hadapan Tuhan, untuk mempertahankan negeri ini, Tuhan akan mendengar.
Inilah panggilan Tuhan untuk berdoa syafaat. Di dalam 2 Tawarik pasal 7, 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14, hal yang sama Tuhan juga sampaikan melalui 2 Tawarik pasal 7 ayat 14 dikatakan, Tuhan berkata begini, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Inilah hati Tuhan. Inilah panggilan yang Tuhan sampaikan kepada orang-orang Israel. Dan hari ini hal yang sama Tuhan juga berkata, Tuhan mencari di tengah-tengah umatnya satu orang saja yang bersedia merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka ketika dia berseru, Tuhan katakan, aku akan mendengar. Dan Tuhan berjanji, aku akan memulihkan negeri mereka. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan memanggil setiap umatnya untuk berdoa. Apa itu berdoa? Berdoa itu sederhana begini. Tuhan berbicara, saya mendengar. Saya berbicara, Tuhan mendengar. Jadi dialog. Jadi doa itu bukan kita sampaikan permintaan satu deret, ya, satu daftar panjang terus kita ngomong Tuhan ini, terus kita nggak mendengar apa yang Tuhan ngomong. Doa adalah saya berbicara, Tuhan dengar, dan itu Tuhan jawab. Tuhan berbicara, saya dengar. Nah, doa syafaat adalah apa itu doa syafaat? Doa syafaat adalah doa pengantara. Doa pengantara. Syafaat sendiri itu bisa diartikan dalam mengganti posisi. Saudara, saya nggak bisa, nggak layak sebenarnya untuk berdoa syafaat, karena saudara dan saya nggak bisa menggantikan posisi orang. Yang bisa menggantikan posisi kita dengan Tuhan di hadapan Tuhan adalah orang yang tidak berdosa. Oleh karena itu, yang bisa pertama kali membawa kita kepada Tuhan itu harus orang yang tidak berdosa. Oleh karena itu, di perjanjian lama imam-imam dipanggil untuk bersyafaat. Saudara lihat, dia lakukan itu adalah waktu dia mau bersyafaat, dia harus korbankan binatang. Darahnya harus ambil untuk dipercikan. Baru setelah itu dia boleh berhadapan dengan Tuhan untuk bersyafaat untuk umat Israel. Dan itu terus menerus dilakukan, dan itu nggak sempurna. Oleh karena itu, Yesus datang dengan satu korban. Dia menjadi pengantara antara kita dengan Allah. Dengan satu korban itu sempurna. Sehingga kita sekarang ya diampuni, disucikan, dan kita dilayakkan. Sehingga sekarang saudara saya bisa berdiri di hadapan Tuhan untuk bersyafaat. Jadi mengapa Yesus bisa lakukan itu? Karena Yesus adalah tidak berdosa. Untuk seseorang bisa menjadi pengantara, dia harus tidak berdosa. Oleh karena itu Tuhan tidak bisa menerima orang Israel datang sendiri gitu, tidak bisa. Kalau lihat, selalu orang Israel harus ada pengantara, yaitu adalah Harun dan orang Lewi. Kalau orang Israel datang sendiri, maka dia akan mati. Oleh karena itu harus melalui pengantara. Nah, sama hal hari ini terjadi. Tuhan tidak berurusan dengan orang berdosa. Tuhan tidak mendengar doa orang berdosa.
Tuhan tidak berurusan dengan orang yang tidak mengenal Dia. Oleh karena suara mereka siapa yang harus bawa? Harus orang yang bisa menjadi pengantara. Oleh karena itu selalu dikasih Tuhan. Panggilan ini Tuhan sampaikan kepada gereja hari ini. Tuhan bilang begini, aku mencari di tengah-tengah kota Banjarmasin yang namaku disebut, yang bersedia merendahkan diri, yang bersedia berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan yang jahat. Ketika doa mereka dinaikkan, Tuhan bilang, aku akan mendengar dari surga. Aku mengampuni dosa mereka, dan aku memulihkan negeri mereka. Inilah panggilan Tuhan untuk gereja. Banyak orang ketika masih bayi rohani, tidak salah bahwa kita berdoa untuk kebutuhan kita. Kita berdoa untuk ekonomi kita. Kita berdoa untuk keluarga kita. Kita berdoa untuk kesehatan kita. Kita berdoa untuk hidup kita. Itu tidak salah. Semua orang bertumbuh dari hal yang anak-anak, bayi, anak-anak, dan dewasa. Tapi tanda kedewasaan kita itu akan dilihat dari kesediaan kita untuk berdoa syafaat. Syafaat itu adalah salah satu tanda bahwa orang itu bertumbuh di dalam kehidupan rohani dia. Karena syafaat itu adalah berdoa bukan lagi untuk dirinya. Syafaat adalah doa untuk orang lain. Syafaat adalah doa untuk keselamatan orang. Syafaat adalah menjadi orang yang bersedia menggantikan posisi. Oleh karena itu orang yang sudah pernah mengalami pengampunan, maka dia bisa berdoa untuk pengampunan orang lain. Orang yang pernah jatuh dan diampuni, maka orang itu akan memiliki kasih yang berbeda. Orang yang pernah diancam untuk masuk neraka, ketika dia diselamatkan, diampuni, maka orang ini bisa merasakan bagaimana ngerinya tanpa jaminan keselamatan dalam hidupnya. Orang-orang yang pernah mengalami bagaimana sulitnya, bagaimana bergumulnya tentang dosa, bagaimana tanpa pengharapan di tengah dunia, ketika dia diselamatkan, ketika ada pengantara berdoa untuk kita, ada pengantara untuk bersedia mati buat kita, maka kita bisa merasakan betapa mengerikannya, betapa putus asanya, betapa sunyi dan sendirinya, dan kita bisa merasakan itu. Oleh karena itu selalu dikasih Tuhan. Ada hamba Tuhan bilang begini, kalau gereja tidak berdoa untuk orang yang belum selamat, maka orang itu juga akan hilang selama-lamanya. Ini ada lebih ekstrim lagi, ya. Hamba Tuhan bilang begini, kalau gereja tidak berdoa, maka Tuhan tidak bertindak. Kalau gereja tidak berdoa untuk orang berdosa, maka tidak ada orang berdosa diselamatkan. Nah, dalam arti begini, kata ini disampaikan bahwa hari ini tanggung jawab untuk menyelamatkan manusia di dunia ini itu Tuhan serahkan kepada gereja. Tuhan serahkan kepada orang yang sudah percaya. Kenapa? Karena semua yang perlu untuk orang selamat Tuhan sudah selesaikan. Pengampunan dosa sudah diselesaikan di atas kayu salib. Lepaskan dari hukuman sudah diselesaikan. Kuasa dosa sudah dipatahkan. Iblis sudah dikalahkan. Sakit penyakit sudah ditanggung. Kutuk sudah dilepaskan. Apa yang masih belum? Jadi kalau kita bilang Tuhan selamatkan, Tuhan bilang semua yang perlu aku lakukan aku sudah selesaikan. Sekarang bagian kamu. Sekarang bagian kamu sebagai gereja untuk melakukan tanggung jawabmu. Nah, salah satu tanggung jawab kita sebagai gereja adalah kesediaan kita untuk berdiri di antara Tuhan dengan manusia.
menjadi bersyafaat, menjadi orang yang menggantikan posisi. Mari saya uraikan sedikit. Syafaat adalah bisa diartikan sebagai menggantikan posisi. Yesus menggantikan posisi kita, betul? Harusnya saya dihukum, Yesus dihukum di kayu salib. Harusnya saya disiksa, Yesus yang disiksa. Harusnya saya mati, Yesus mati. Yesus menggantikan posisi kita sebagai pengantara. Waktu Yesus mati, darah dia tercurah, dan waktu saya terima Yesus dan percaya Yesus, maka darah dia itu menyucikan saya, membungkus hidup saya. Waktu Tuhan lihat kepada saya, sebenarnya waktu dia lihat dia murkanya menyala-nyala. Waktu Tuhan lihat kita, murka dia menyala-nyala karena dosa kita. Tapi waktu darah Yesus kita terima membungkus hidup kita, hati Tuhan menjadi damai. Tuhan bilang, saya tidak menghukum kamu lagi, saya mengasihi kamu. Kenapa? Bukan karena kita tidak berdosa, tapi karena darah Yesus memperdamaikan kita. Setiap kali Tuhan melihat kita, dia bilang, aku senang dengan hidupmu, aku mengasihi engkau adalah anakku yang kekasih. Kenapa? Karena ada darah Yesus memperdamaikan kita dengan Tuhan. Ada darah Yesus, ada Yesus di tengah-tengah kita menjadi pengantara antara kita dengan Allah. Itulah yang membuat Tuhan suka. Itulah membuat Tuhan senang. Itulah membuat Tuhan tidak menghukum kita. Karena ada Yesus yang menjadi pengantara. Yesus yang mengganti posisi kita. Yesus yang mencurahkan darahnya untuk memperdamaikan kita dengan Tuhan. Begitulah hubungan kita selama-lamanya dengan Tuhan. Oleh karena itu, Roma katakan tidak ada penghukuman di dalam Yesus. Itulah maksudnya. Bahwa ketika kita di dalam Yesus, Allah tidak menghukum kita lagi. Allah tidak marah lagi kepada kita. Allah tidak benci lagi. Allah bukan musuh kita dan kita bukan musuh Tuhan lagi. Kenapa? Karena ada Yesus, karena ada darah Yesus menjadi perdamaian bagi kita. Nah, orang yang diampuni ini yang bisa berdiri untuk menjadi pengantara. Orang Banjar, orang Madura, orang Sunda, orang Jawa yang belum kenal Yesus, doa dan seruan mereka tidak bisa didengar Tuhan, bukan karena Tuhan benci mereka, bukan Tuhan tidak sayang mereka, tapi dosa itu tidak bisa menjadikan Tuhan untuk mendengar. Yesaya katakan, bukan telinga Tuhan kurang tajam, bukan tangan dia kurang panjang untuk menolong, tapi yang menjadi halangan antara aku dengan kamu, kata Tuhan, adalah dosa-dosa. Tuhan begitu rindu untuk orang-orang, suku demi suku, untuk diselamatkan. Tuhan tidak ingin mereka binasa. Mereka berdoa siang dan malam, berseru kepada Tuhan. Mereka bukan kurang saleh, mereka bukan kurang rajin, mereka bukan kurang sungguh-sungguh, tapi mereka berdoa tanpa mereka tahu bahwa doa-doa mereka itu tidak dijawab dan tidak didengar Tuhan. Tuhan memerlukan pengantara. Tuhan memerlukan ada orang yang sudah diampuni, sudah disucikan, sudah dibenarkan, bisa berdiri di tengah-tengah, di gap antara Tuhan dan manusia berdosa. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah punya Yesus. Hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah lahir baru. Oleh karena itu Tuhan memanggil. Tuhan katakan, umatku yang atasnya namaku disebut, yang bersedia untuk merendahkan diri, berdoa mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan yang jahat, berdoa. Dan Tuhan katakan, aku akan mendengar, aku akan memulihkan negeri mereka. Itu hati Tuhan. Kalau seorang saya berdoa untuk Banjarmasin akan dilawan Tuhan. Kalau berdoa untuk orang Banjar akan mengasihi Tuhan. Kita berdoa untuk suku-suku, Tuhan bilang, aku akan memulihkan negeri mereka.
itu adalah hati Tuhan. Kalau saudara saya tanya, sebenarnya siapa yang lebih rindu untuk suku-suku dipulihkan? Bukan saudara saya, Tuhan yang lebih rindu, Tuhan yang lebih senang, Tuhan yang lebih ingin. Hanya Tuhan tidak menemukan orang yang bersedia untuk berdiri di celah. Tuhan tidak temukan itu. Oleh karena Tuhan berkata kepada Yeskiel, kalau ada satu orang saja bersedia untuk berdiri di hadapanku mendirikan tembok, aku akan mendengar. Selalu dikasih Tuhan. Sepanjang Alkitab selalu lihat ada begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang berdiri di hadapan Tuhan sebagai pensyafat. Yang pertama adalah Abraham. Selalu masih ingat kisah Abraham dengan Lot? Lot memilih bagiannya itu berdasarkan apa yang dia mata. Itu bicara tentang bahwa ada kecenderungan orang bahwa menilai bahwa keberhasilan itu adalah materi. Lot itu seperti begitu. Dia lihat sungai Yordan dan lembahnya itu begitu subur, dan Lot milih itu. Ada kecenderungan manusia untuk menilai bahwa kekayaan itu adalah sumber keberhasilan, dan Lot salah. Abraham tahu bahwa bagian dia adalah Tuhan. Dimanapun dia berada, kalau ada Tuhan, maka dia akan berhasil. Abraham tahu, kalau Lot pilih ke kanan, dia bilang saya akan pilih ke kiri, nggak apa-apa. Kalau kamu pilih depan, saya pilih di belakang. Artinya apa? Abraham tahu bahwa keberhasilan, kesuksesan itu adalah Tuhan. Kalau saudara bersama dengan Tuhan, selalu berdiri di tempat yang paling buruk, kalau ada Tuhan di situ, tempat itu akan menjadi baik. Kalau boleh berdiri di tempat yang paling subur, paling menjanjikan, kalau tidak ada Tuhan di situ, maka lambat laun tempat itu akan menjadi tempat yang buruk. Lot lakukan itu. Apa yang terjadi? Alkitab mencatat bahwa Lot ternyata dikelilingi oleh orang-orang yang najis, orang-orang yang buruk, orang-orang yang berdosa. Dan Tuhan punya sifat seperti Tuhan benci dosa. Tuhan tidak benci orang. Oleh karena Tuhan bilang, aku akan musnahkan Sodom dan Gomora. Aku akan hukum Sodom dan karena dosa dia, karena sudah begitu banyak keluhan itu sampai kepada saya. Karena ada ketidakadilan yang begitu sangat besar. Tuhan turun melalui dua malaikat. Waktu malaikat itu mau untuk menghukum Sodom dan Gomora, malaikat bilang begini, ada Abraham, masa saya tidak kasih tahu, karena dia adalah sahabat saya. Tuhan akhirnya kasih tahu sama Abraham. Waktu Abraham tahu bahwa Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora, Abraham bersyafaat. Abraham berdiri di celah. Abraham berdiri di jurang antara Allah dengan orang-orang Sodom dan Gomora. Apa yang Abraham lakukan? Abraham minta. Dia bilang, Tuhan, kalau ada 50 orang di kota Sodom dan Gomora, apakah Tuhan akan menghukum? Tuhan bilang tidak. Terus Abraham tawar lagi, dia bersyafaat lagi, bernegosiasi dengan Tuhan. Tuhan, kalau ada 45, apakah Tuhan juga akan menghukum? Tidak. Kalau ada 45, aku tidak mungkin. Terus Abraham bilang, Tuhan jangan marahlah Tuhan, saya minta lagi. Kalau ada 40 ya Tuhan, 40 juga saya tidak akan menghukum. Tuhan, maaflah saya minta lagi. Jawabnya terus. Kalau ada 35 Tuhan, janganlah Tuhan menghukum Sodom dan Gomora. Ya, saya tidak akan menghukum. Terus Abraham tawar lagi, 25, 20. Terus dia tawar terus, 10 Tuhan. Kalau Tuhan ada 10 orang yang benar hidupnya di Sodom dan Gomora, Tuhan tidak menghukum kan? Iya, saya tidak menghukum. Abraham berhenti. Coba orang tawar lagi. Tuhan, kalau ada 5 Tuhan tidak menghukum kan? Iya, saya percaya bahwa Tuhan juga akan lanjutkan begitu kan? Karena sifat dia adalah kalau ada 1 orang saja benar. Abraham tidak nawar lagi. Sampai 10 Abraham berhenti. Padahal yang orang benar di sana itu ada Lot dengan 2 anaknya dan ada istrinya. Diperhitungkan juga itu orang benar. Cuma memang loba, dia akhirnya jadi tiang garam.
Kalau Abraham nawar, Tuhan kalau ada 3 saja Tuhan tidak menghukum kan? Tuhan akan jawab iya. Karena hati Tuhan kalau ada 1 orang saja yang bersedia berdiri di hadapan itu untuk berdoa bersyafaat, aku tidak akan menghukum negeri. Abraham berhenti sampai 10. Akhirnya dikuncilah 10. Ditemukan tidak ada 10, kurang dari 10, dan Tuhan harus hancurkan Sodom dan Gomora. Hati Tuhan adalah hati yang berbelas kasihan. Kalau ada 1 orang bersedia saja berdiri, minimal saudara saya berdiri untuk keluarga kita. Kenapa di keluarga kita yang pertama dipanggil Tuhan? Kenapa kakak kita, adik kita, saudara kita, mama kita, papa kita belum? Karena Tuhan memberi kasih karunia kepada kita. Kalau saudara saya bersedia berdiri saja dengan tekun, dengan iman, dengan percaya, terus bersyafaat, terus membela mereka, Tuhan ampuni mereka, selamatkan mereka, karena Yesus sudah mati untuk mereka. Saya berdoa, saya meminta Tuhan untuk firman-Mu digenapkan atas keluarga saya, atas papa saya, mama saya, kakek saya, nenek saya, paman saya, bibi saya, untuk sepupu-sepupu saya yang jauh dan dekat, untuk adik saya, untuk kakak saya, untuk keluarga mereka, untuk keponakan saya, untuk cucu dan cicit mereka. Aku berdoa, aku meminta Tuhan supaya apa yang Yesus sudah selesaikan, yaitu keselamatan untuk mereka, itu terjadi atas mereka. Kalau saudara bersyafaat dan saudara saya bersyafaat dengan tekun, dengan iman, maka keselamatan itu akan sampai kepada mereka. Abraham tidak meneruskan syafaatnya sampai angka yang kecil. Padahal hati Tuhan, kalau ada 1 orang saja yang benar mau berdiri, Tuhan akan pulihkan. Coba dikasih. Saudara lihat bahwa panggilan ini adalah panggilan kedewasaan kita. Orang-orang yang berdiri sebagai pejabat adalah orang-orang yang bertumbuh dan dia mengerti hati Tuhan. Saudara saya boleh berdoa untuk kebutuhan kita, nggak ada salah. Kalau saudara akan menjadi orang-orang yang terus anak-anak. Tapi ketika saudara melangkah untuk memperhatikan bahwa keselamatan bangsa, keselamatan kota, keselamatan keluarga, keselamatan orang lain, itu adalah bagian saya juga. Kalau saya berdiri di hadapan Tuhan, kalau saya berdoa kepada Tuhan, saya bersyafaat untuk mereka, nasib mereka ditentukan oleh doa kita. Kenapa keluarga kita sedikit yang bertobat? Karena kita tidak bersyafaat untuk mereka. Siapa yang akan bersyafaat untuk keluarga kita? Kita pikir pendeta akan bersyafaat untuk kita? Pendeta juga banyak urusan bersyafaat untuk jemaat. Kita pikir orang lain akan perhatikan keluarga kita. Mereka juga punya urusan. Kalau kita tidak berdoa bersyafaat untuk keluarga kita, maka mereka akan binasa. Tuhan panggil saudara saya pertama kali bertobat, supaya saudara dan saya boleh bersyafaat, boleh berdiri di hadapan Tuhan untuk membela mereka, karena nasib mereka ditentukan oleh syafaat orang benar. Kalau orang benar tidak berdoa, maka setan akan punya kesempatan yang besar untuk menghancurkan mereka, mematikan mereka dengan penyakit, mematikan mereka dengan kecelakaan, mematikan mereka dengan pertikaian, perselisihan, pertengkaran. Banyak orang mati dalam dosa mereka bukan karena Tuhan tidak sayang, tapi karena orang-orang benar tidak menjalankan fungsi mereka. Orang-orang benar tidak berdiri di posisi mereka. Orang-orang benar tidak menjalankan tanggung jawab mereka. Dan banyak orang mati dalam dosa mereka. Dan banyak umat Tuhan nyaman hanya di gereja, nyaman sebagai orang Kristen, dan mereka berpikir bahwa saya diberkati Tuhan. Iya, kita pasti diberkati Tuhan. Tapi nasib orang-orang yang tidak mengenal Tuhan ditentukan oleh orang benar. Kalau orang benar tidak berdoa, orang benar tidak bersyafaat, maka mereka akan mati dalam dosa mereka. Mungkin ada orang bilang, tadi saya nggak tahu, saya baru tahu hari ini. Amsal katakan, enggak mungkin kamu nggak tahu. Kamu punya hati nurani. Sebenarnya kamu tahu, cuma kamu nggak mau.
sering orang berdosa. Kita pernah berdiri di tempat mereka. Kita pernah mengalami betapa gelapnya hidup ini. Kita pernah mengalami betapa putus asanya tanpa Tuhan. Dan kita pernah mengalami begitu menderitanya, dililit oleh penyakit, dihimpit oleh pekerjaan setan. Saudara, saya pernah rasakan itu. Kalau saudara pernah rasakan, saudara tahu bahwa banyak orang, banyak teman-teman, banyak orang-orang di sekitar kita hari-hari ini bisa tertawa, tapi hati mereka menangis. Mereka bisa tersenyum, tapi mereka tanpa pengharapan. Mereka juga takut dengan masa depan mereka. Bahkan mereka takut dengan akhirat yang akan menanti mereka. Mereka tidak punya keyakinan dan mereka tidak punya harapan bahwa mereka itu diselamatkan dan masuk surga. Saudara, saya betapa mengerikan menutup mata, tapi kita nggak tahu di sana kita masuk surga atau masuk neraka. Betapa mengerikan. Dan di sana nggak ada siaran ulangan, nggak ada kesempatan kita boleh balik lagi. Tutup mata, kita disidang di sana. Terus nggak ada jaminan ini masuk surga atau masuk neraka. Betapa mengerikan. Saya bayangkan, sekarang saya membayangkan itu. Oleh karena itu sejak kecil saya kalau tutup mata malam, saya selalu bertanya gini, kalau saya mati dikubur di dalam tanah, saya masuk ke mana? Dari kecil umur sekitar 6 tahun, 7 tahun saya sudah begitu. Mereka nggak tahu. Terus kalau mereka mati, terus kita bilang gini, ya tanggung jawab mereka, dosa-dosa mereka. Tuhan bilang begini sama Hizkia, kalau kamu tahu kebenaran, kamu tidak kasih tahu mereka, kamu itu bersalah. Kamu tahu jalan ini lurus, jalan ini menuju kepada surga, tapi kamu tidak kasih tahu mereka yang sedang berjalan ke neraka. Kamu salah, kata Tuhan melalui Hizkia. Nah, satu ilustrasi sebagai penutup. Kalau saudara malam-malam tidur, saya berharap tidak terjadi. Ini ada ilustrasi. Kalau rumah kamu terbakar dan sangat besar mengenai rumah itu, anakmu, istrimu masih tertidur lelap, tapi kamu tahu. Terus waktu kamu tahu bahwa terbakar, kaget kan? Respon pertama otomatis pasti kita lari keluar. Tapi sudah lari keluar, kita ingat anak kita masih di kamar. Kamarnya terkunci lagi dari dalam. Istri kita tidur sama anak kita, masih di dalam juga. Kita sudah di luar dan api mengelilingi rumah itu. Sebentar lagi itu rumah akan rubuh. Saya mau tanya, apa yang saya akan lakukan? Apa yang saudara akan lakukan? Apa yang saudara akan lakukan? Apa yang saya akan lakukan? Saudara akan diam, tunggu api berhenti. Saudara akan duduk di halaman, tunggu api berhenti. Kalau orang itu agak gila, dia akan masuk ke dalam. Betul? Kalau dia berani, dia akan terobos ke dalam, supaya dia bisa dobrak pintu itu. Oke lah, dia kurang berani. Seandainya dia kurang berani, apa yang dia akan lakukan? Dia akan diam begitu? Oh, puji Tuhan, api akan besar sekali. Haleluya, haleluya. Ya, begitu. Dia akan berteriak, tolong! Kebakaran, tolong, tolong! Minimal dia berteriak. Betul? Kalau dia bisa masuk ke dalam, dia akan berteriak, tolong, ada kebakaran, tolong. Kalau kita nggak berani menginjili orang itu, minimal kita berteriak kepada Tuhan, tolong Tuhan, tolong selamatkan mereka, tolong ampuni dosa mereka, tolong Tuhan. Apakah kita lakukan itu? Kita nggak lakukan itu. Kita nyaman dengan kekristenan kita. Kita terus dengan kekristenan kita untuk diberkati. Untuk berteriak saja kepada Tuhan kita nggak lakukan. Untuk melakukan satu bagian yang kita paling nggak bisa lakukan lagi. Kita nggak berdaya, tapi kita masih bisa berteriak. Tapi banyak orang Kristen tidak lakukan. Orang Kristen tidak berteriak, Tuhan mereka akan masuk neraka.
mereka akan binasa Tuhan. Tolong Tuhan. Inilah yang bisa saudara saya lakukan kalau saudara saya tidak berani untuk menginjili orang-orang yang belum bertobat. Kalau hari ini keberanian itu belum sampai kepada kita nggak bisa bicara secara pribadi karena kita dihalangi beberapa hal. Tapi minimal saudara saya bisa di kamar setiap hari berteriak kepada Tuhan. Kakek saya belum bertobat, paman saya belum bertobat, suami saya belum bertobat, istri saya belum bertobat, anak saya belum bertobat, tetangga saya belum bertobat. Tuhan, tolong mereka, ampuni mereka, selamatkan mereka Tuhan. Minimal saudara saya bisa lakukan itu. Dan ketika saudara lakukan itu, saudara sedang bersyafaat. Tuhan tidak mendengar cerita mereka, tapi Tuhan mendengar cerita orang benar. Kalau saudara menjerit kepada Tuhan, Tuhan bilang, aku dengar. Karena ada satu orang berdiri untuk mereka. Aku dengar dan aku berjanji, aku memulihkan negeri mereka. Itulah hati Tuhan. Hari ini saudara dikasih Tuhan. Tuhan ingin kita tidak egois. Tuhan tidak ingin kita itu hanya masuk surga sendiri. Tuhan punya hati masuk surga satu keluarga. Tuhan ingin selalu adalah satu keluarga masuk surga. Satu keluarga Nuh diselamatkan, satu keluarga Lot diselamatkan, satu keluarga orang kepala penjara diselamatkan, satu keluarga Lydia diselamatkan. Tuhan punya hati adalah kalau satu orang selamat, satu keluarganya selamat. Oleh karena itu hari ini saudara lihat, kalau keluarga kita belum selamat, saudara punya hak untuk berdoa, meminta bagian saudara bahwa satu keluarga itu diselamatkan. Kalau satu keluarga diselamatkan, saudara punya bagian untuk meminta keluarga besar saudara diselamatkan. Keluarga dari pihak papa, keluarga dari pihak mama kita, minta juga untuk diselamatkan. Kalau bukan saudara dan saya berdoa, orang lain juga tidak berdoa untuk mereka. Karena orang lain punya kesusahannya sendiri. Saudara dikasih Tuhan, inilah panggilan Tuhan untuk saudara saya. Doa ini adalah doa yang berkuasa. Kalau saudara lakukan bagian ini, saudara akan melihat upah kita, pahala kita di surga. Itu adalah pertobatan daripada jiwa-jiwa. Saudara bersedia? Itu tergantung saudara. Saudara bisa tetap duduk, lihat orang yang kebakaran di dalam rumah itu sampai mati. Saudara bisa tetap diam dan duduk di depan halaman. Tapi kalau saya akan lakukan bagian saya. Kalau saya tidak berani terobos masuk, kalau saya tidak berani menginjili orang itu, saya akan berteriak. Saya akan berikan waktu saya untuk berteriak sampai pertolongan itu datang. Bagian saudara apa? Apa yang saudara lakukan? Saya berdoa hari ini, Roh Kudus boleh berbicara kepada saudara-saudara. Saudara bukan orang tidak apa-apa. Saudara bukan orang yang tidak berguna. Saudara adalah orang benar. Saudara sudah digantikan posisinya. Dan saudara hari ini bisa menggantikan posisi orang lain yang dapat Tuhan untuk bersyafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk apa yang Engkau lakukan untuk kami di kayu salib. Yesus menggantikan kami. Harusnya kami yang di tempat itu, tapi karena Engkau mengasihi kami, Yesus menggantikan tempat kami di atas kayu salib. Sehingga hari ini kami menjadi orang benar. Kami diperdamaikan dengan Tuhan dan Engkau memberikan kami satu posisi sebagai anak Allah. Kami adalah imam-imam yang berkerajaan, imaman yang raja, sehingga nasib kota, nasib bangsa, nasib keluarga, orang-orang yang belum percaya Yesus, yang belum menemukan kebenaran, Tuhan taruhkan itu di hati kami. Tuhan taruhkan tanggung jawab ini kepada kami, bukan untuk menghukum kami, bukan untuk membebani kami, tapi ini adalah kehormatan bahwa nasib dan keselamatan mereka Tuhan percayakan untuk kami boleh bela. Hari ini ya Tuhan, kami boleh lihat diri kami dengan kebenaran Tuhan. Apa yang kami sudah lakukan, apa yang kami lakukan dengan waktu kami, apa yang kami lakukan dengan orang-orang yang mati tanpa Yesus, keluarga-keluarga yang terus diserang sakit penyakit meninggal di dalam dosa-dosa mereka, dan mereka tidak tertolong. Hari ini Tuhan, biarlah Roh Kudus melembutkan setiap hati, boleh berseru kepada Tuhan,
ampunilah kami, belas kasihan. Firman Tuhan berkata, umatku yang namaku disebut, merendahkan hatinya di hadapanku, dan akan berdoa kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan hidupnya yang berdosa. Maka ketika dia berdoa, Tuhan katakan, aku akan mendengar dari surga, aku akan mengampuni dosa-dosa mereka, dan aku akan memulihkan negeri mereka. Negeri kita adalah keluarga kita, keluarga besar kita, kota kita, bangsa kita. Itulah negeri. Belalah, bersyawarah, berjeritlah, berseru kepada Tuhan. Haleluya, Yesus. Sekarang bagian terima kasih. Saudara mengambil keputusan untuk menjadi pengantar. Biar Roh Kudus menolong saudara. Kita boleh taruh tangan di atas dada. Tuhan ini, aku ambil keputusan hari ini untuk menjadi pengantar, berdoa syafaat. Aku akan berdiri bagi keluargamu. Aku akan berdiri bagi orang-orang yang Tuhan percayakan kepadaku. Tuhan tempatkan aku di kota ini supaya aku berdiri membela kota ini. Tuhan tempatkan dan lahirkan aku di bangsa ini supaya aku menjadi syafaat pembela bagi bangsa. Tuhan, yang setiap tangan-tangan yang diletakkan di atas dada sebagai keputusan, Tuhan yang menaruhkan belas kasihan, Tuhan menaruhkan iman dan kepercayaan, Tuhan menaruhkan hati Tuhan kepada setiap tangan-tangan yang diletakkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami naikkan syukur dan doa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan membawa kita punya tanggung jawab terlebih atas keluarga kita yang belum diselamatkan, saudara-saudara kita dan lingkungan kita, sampai kepada bangsa kita, bahkan juga sampai kepada bangsa. Sebab itu diri Tuhan ini akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang termeterai dalam kehidupan kami, bahwa kami adalah orang-orang yang sudah disucikan oleh darah Tuhan Yesus. Doa orang benar besar kuasanya. Doa gereja Tuhan besar kuasanya. Karena itu Tuhan Yesus, kami tidak hanya mau berkumpul, tapi kami mau menjadi pendoa-pendoa-Mu untuk keselamatan bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan buat jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan memelihara akan kami semua, terlebih iman kami yang semakin bertumbuh di dalam Engkau. Karena kebenaran firman Tuhan yang memenuhi akan kehidupan kami. Kebenaran firman Tuhan yang menyadarkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dikuduskan, orang-orang yang sudah dibenarkan ya Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang menuntun kami untuk menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi akan orang lain, mengasihi akan keluarga kami ya Tuhan, mengasihi akan setiap orang yang Tuhan percayakan ada di sekitar kami ya Tuhan, supaya banyak orang boleh diselamatkan lewat kehidupan daripada jemaat ini ya Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu untuk menerima berkat supaya kami menjadi berkat. Saudara kami kasih dengan iman, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa kita yang menghadapkan wajahnya kepada kita, menyinari kita dengan sinar wajahnya, dan memberikan kepada kita kasih karunia dan damai sejahtera.
kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus yang akan terus memimpin kita kepada kebenaran demi kebenaran sampai Maranatha Tuhan dapat kembali dan mengangkat kita bersama-sama di awan-awan surga. Kita yang percaya dan kita yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama